Halo sahabat, hari ini saya ingin membahas tentang taat dan menabur. Bacaan kita di Kejadian 26 ayat 1-25. Tetapi kita membaca di Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Semua orang pasti ingin hidupnya diberkati oleh Tuhan, tapi tak semua orang mau membayar harga untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Maunya serba cepat tanpa mau mengerjakan apa yang seharusnya menjadi bagiannya. Bagian Tuhan adalah memberkati dan menggenapi janjinya, sedangkan bagian kita adalah taat melakukan kehendaknya. Mari kita belajar dari kehidupan Ishak. Ketika terjadi kelaparan yang hebat di negerinya, Ishak diperingatkan Tuhan untuk tidak pergi ke Mesir, tetapi tetap tinggal di negeri orang Filistin sebagai orang asing. Sementara banyak orang berusaha untuk mencari pertolongan ke Mesir. Mesir berbicara tentang dunia atau orang yang bisa dibanggakan dan diandalkan. Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan." Ketika mengalami masalah yang berat, banyak orang menjadi tertekan dan kehilangan pengharapan. Mereka mulai ragu akan kuasa Tuhan dan tidak sabar menantikan pertolongan Tuhan. Mereka berusaha mencari pertolongan instan di luar Tuhan, mencari pertolongan kepada dunia atau manusia. Ketika sedang dalam pergumulan hidup yang berat, haruslah kita semakin mendekat kepada Tuhan, mencari wajahnya dan tetap taat. Ketika diperintahkan Tuhan untuk tidak pergi ke Mesir, Ishak taat. Bahkan di tengah kelaparan yang begitu hebat, Tuhan justru mengajarkan Ishak untuk menabur. Suatu perintah yang sangat tidak masuk akal. Namun, Ishak melakukan yang Tuhan perintahkan. Dan ketaatan inilah yang menjadi pembuka pintu berkat. Alkitab menyatakan di Kejadian 26 ayat 12-13. Ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Tuhan memberkati Ishak dengan limpahnya, sehingga ia mengalami 3 tingkatan berkat: kaya, tambah kaya, dan sangat kaya. Namun setelah hidupnya diberkati, Ishak tidak lupa diri. Kejadian 26 ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ishak menjadikan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidupnya. Kita pasti mengalami berkat-berkat Tuhan ketika kita taat melakukan kehendak Tuhan, mau menabur dan menjadikan Dia sebagai prioritas utama hidup ini. Catatan penting, Roma 9 ayat 15-16. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Tuhan Yesus penguasa hidup kita memberkati kita selalu. Amin.